Halo semuanya, selamat datang di channel saya bersama dengan saya Willy Setiawan. Eh, di video kali ini nanti kita akan coba membahas bersama-sama yang namanya Moodle, ya, sebuah Learning Management System atau disingkat LMS. Ya, dengan Moodle ini nanti kita bisa terbantu, terutama untuk proses pembelajaran di sekolah. Ya, terutama kita sebagai guru-guru di SMA Santo Paulus, Jember, ya. Eh, Juga mengingat karena kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu ya, atau walaupun nanti sudah nggak pembelajaran jarak jauh juga bisa kita manfaatkan Moodle. Jadi membantu proses pembelajaran mulai dari nanti kita bisa menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi lewat forum, kemudian ada kuis, ada tugas, termasuk nanti ya kuisnya pun bisa juga dipakai untuk ulangan atau ujian. Karena bentuk soalnya bisa kita desain berbagai macam bentuknya. Oke, saya kira itu kita akan bahas mengenai Moodle ini. Yang jelas untuk video yang sekarang ini yang sedang kita coba bahas ini dari sudut pandang guru. Ya, jadi kita sebagai pengajar nanti ada lagi akan saya buat untuk murid, gitu ya, supaya nanti mereka pun juga bisa paham cara menggunakan e-learning ini. Oke, kemudian nanti video juga akan saya pecah-pecah aja jadi beberapa bagian supaya nanti nggak langsung dari awal sampai terakhir, supaya nanti kalau mau mencari sesuatu lebih mudah ya kalau kita sendiri-sendirikan. Dan juga karena juga terus terang juga saya baru belajar ini sehingga mungkin kalau ada kekurangan harap dimaklumi, kita bisa diskusi bersama, ada masukan, kritik dan sebagainya silahkan ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini adalah halaman login ya, halaman login untuk masuk ke Moodle. Moodle ini sudah diintegrasikan dengan Stimulus ya, dengan Stimulus. Oke, mungkin kalau ada kalian dari luar yang bukan warga SMAK Santo Paulus, menyesuaikan aja ya. Jelas nanti Moodle-nya juga umum kok. Ini hanya portal depannya aja karena sudah diintegrasikan dengan sistem yang ada di sekolah kami. Oke, ini username password di sini. Langsung aja kita login. Ya, ini dia. Oke, mungkin untuk yang pertama ini akan coba saya jelaskan sedikit aja ya mengenai menu, karena memang kalau belum terbiasa agak bingung. Saya ada di menu, sekarang saya ada di halaman ini, mau ke menu yang lain bagaimana caranya, lewat mana dan sebagainya, tuh ya. Yang jelas ini, nah ini kebetulan sudah muncul ya menu utama di sini. Kalau enggak ini kalau saya klik, nah ini ya jelas ini nih untuk memunculkan. Jadi kalau misalnya dari awal menunya belum muncul maka bisa ngeklik di sini. Nah ini muncul menu-menu utama. Oke, mungkin sedikit ini ya sebelum kita masuk ke hal yang lebih serius, mungkin masih ada yang bertanya-tanya bagaimana cara menambahkan gambar foto. Oke ya, lewat sini bisa klik di atas ini. Nah ini. Kemudian kita pilih profile. Ya, ini untuk menambah foto. Kemudian oh ini gambar gerigi ini ya, gambar roda ini. Kita klik lagi. Nah, ini edit profile. Tuh ya. Atau ada yang lain juga tadi itu untuk pengaturannya di situ. Oke, ini langsung aja kita ke bagian mengganti foto. Nah, di sini. Ya. Bisa lewat sini. Nah, ini di sini nih ya. Jadi dari atas tadi scroll aja ke bawah sampai ada menu user picture. Oke, ini kalau mau menghapus yang lama bisa. Tuh kalau misalnya ini masih baru pertama, maka ini pasti nggak ada gambarnya tuh ya. Kita klik yang ini, add bisa lewat sini. Bisa lewat sini. Nah, ini kita upload file, kemudian pilih ini ya, choose file. Nah, ini ya, choose file. Nah, tinggal kita arahkan mau pakai gambar yang mana di komputer kita, tuh ya. Oke, saya cancel aja. Kemudian kalau nanti sudah, klik upload this file kalau sudah, tuh ya.
Maka nanti setelah upload dia akan muncul di sini nanti. Setelah itu, setelah muncul di sini, update ya. Atau udah nggak apa, saya praktekkan aja supaya jelas gitu ya. Choose file, kemudian saya ambil gambar. Mana ya? Ini aja sudah ya. Gambar serigala. Oke, sudah, kemudian upload. Nah, ini muncul ya. Kemudian kalau sudah, update profile. Nah, sudah berubah. Wah, gambar serigala. Oke, kemudian tadi cara yang lain, kembali lagi ya ke profile. Kemudian ini gambar gerigi ini, kemudian edit profile ke bawah. Nah, langsung drag and drop ke sini. Saya ambil contoh misalnya, oh sebentar, saya sambil saya kembalikan ke foto saya yang tadi. Oke ya, ini langsung saya drag. Nah, itu ya, saya drag ke sini, saya drop ke sini. Ya, drag and drop. Nah, itu juga bisa. Oke, kemudian saya klik update. Ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk mengganti gambar profile. Kemudian, nah ini juga nanti, nah biasanya di sini nanti di bawahnya identitas atau foto atau nama kita ini adalah navigasi atau hierarki menunya, mulai dari menu yang paling luar sampai nanti menu yang paling dalam. Ada di sini nanti. Jadi kalau kita nanti sampai ke submenu maka akan sangat panjang sekali di sini navigasinya. Oke, saya kembali ke halaman awal atau dashboard. Oke ya, ini kemudian nah ini di sini kelihatan ada teman-teman yang sedang online di sini. Oke ya. Oke, enggak apa. Kita sama-sama belajar memang. Oke, nah kita sebagai guru, tapi sekali lagi guru kreator ya, artinya tidak semua guru yang sudah punya akun, ya tidak semua guru yang sudah punya akun bisa membuat course atau bisa membuat pembelajaran di Moodle. Jadi prosesnya kita punya akun ke sini untuk login ke sini, tapi setelah itu admin harus membuat kita menjadi yang namanya guru kreator. Baru kita bisa membuat atau merancang atau mendesain pembelajaran termasuk tugas-tugasnya. Kalau enggak, ya maka kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Cirinya adalah ini, ada set menu atau ada pilihan set administration ya di bawah sini. Oke, jadi ini bisa saya katakan juga semuanya berawal dari sini, semuanya berawal dari set administration. Ya, kita sebagai guru kreator. Oke, kita klik saja di sini set administration. Nah, kemudian kita pilih di sini ada manage courses and categories. Ya, di sebelah sini nih. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan hierarki menu atau navigasinya sudah cukup panjang dari dashboard, chat administration, courses, manage dan seterusnya. Oke, secara umum di sini kalau kita lihat ini adalah pengelompokan mapelnya ya, pengelompokan mapel. Di sini adalah isi mapelnya. Jadi kita tahu di kurikulum 2013 ada 3 pengelompokan ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A atau mapel umum kategori atau kelompok A ya, kalau kelompok A gitu ya. Kelompok A itu kan mapelnya adalah agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika umum, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia atau sejarah umum. Kelompok B itu yang seni budaya, PJOK, PKWU, sama mulok. Di tempat kita mulok bahasa Jawa. Kelompok C ini yang untuk peminatan atau lebih untuk yang jurusan ya, khusus jurusan. Jadi kalau yang IPA itu isinya adalah matematika IPA ya, matematika IPA.
kemudian fisika, kimia, biologi, beserta dengan lintas minat. Lintas minat ya, baik itu kalau di sini tempat kita kan lintas minatnya misalnya IPA, lintas minatnya adalah ekonomi dengan sastra Inggris. Sedangkan untuk yang IPS kelompok C itu kan geografi, kemudian sejarah IPS atau sejarah tok gitu ya, sejarah, kemudian sosiologi, ekonomi, dan lintas minat. Sama lintas minatnya itu sastra Inggris atau juga dengan biologi kalau untuk IPS. Nah, sehingga nanti untuk teman-teman yang mengajar BK dan TIK, ya saya ngajar TIK sendiri, nggak masuk ke tiga-tiganya. Mungkin nanti teman-teman dari admin bisa menambahkan kelompok khusus di sini gitu ya. Untuk sementara nanti saya akan praktekkan yang TIK, akan saya masukkan ke dalam ekstrakurikuler aja gitu ya. Apa kan hanya untuk contoh aja. Baik, kemudian juga ada pengelompokan yang lain, misalnya SKS tambahan, tim lomba, dan sebagainya. Kayak itu gambaran secara umum. Oke, di sini defaultnya dia sudah menampilkan mapel-mapel yang masuk kategori A, kelompok A namanya isinya. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah isi dari yang sebelah kiri, gampangannya gitu. Kalau saya klik yang B, maka nah ini muncul yang mapel-mapel kelompok B. Nah, ini ada sangat banyak ini ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian dan seterusnya sampai semuanya bisa kita klik juga. Ini isinya, isi mapelnya sudah ada sekian banyak. Oke, kita akan coba yang ekstrakurikuler. Nah, di sini sudah ada dua, kemarin sudah saya coba-coba memang di sini. Nah, ini untuk ini ya, jadi ada sedikit perbedaan. Contoh misalnya saya klik yang mapel, ini di sini ada gambar gerigi dan mata. Ya, tapi kalau saya klik yang lain, contoh di sini saya klik yang kategori A, nah, nggak ada. Itu artinya bisa membedakan bahwa kalau ada pilihan menu seperti ini untuk mengedit atau menyembunyikan, artinya ini buatan kita. Jadi ya kita bisa mengutak-atik apa yang kita buat. Kalau ini punya orang lain, nggak bisa kita utak-atik. Kita hanya bisa melihat. Jadi contoh ini saya klik matematika. Oh, apa ini? Sedang tidak bisa. Oh. Ah, ini tadi. Nah, hanya ini aja muncul di bawah ini. Ya, hanya bisa kita view saja. Nah, itu ya. Hanya kita bisa sebatas ini, nggak bisa lebih. Oke, sekarang kita kembali ke tadi menu mapel kategori A. Ups, wah ini beda lagi menunya ya. Kalau ke cost, oh beda-beda ya. Ini mana yang saya katakan sedikit agak saya juga belum terbiasa memang dengan menu-menunya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah ini ya. Tadi coba saya klik yang lain, pendidikan agama misalnya. Nah ini ya, hanya muncul sebatas ini. Kalau kita view, nah maka sama kayak tadi, gitu ya, hanya sebatas ini. Oh, tadi bisa diklik itu ya, klik continue. Klik continue bisa tadi. Tidak perlu milih yang di sini. Oke, ekstrakurikuler. Nah, ini kita bisa edit. Nah, ini ya, yang sudah saya buat beberapa waktu lalu. Oke, saya kembali ke sebentar, saya cancel aja. Nah, ini cancel. Oke, kita akan coba membuat. Jadi kita akan coba membuat. Jadi tadi dari set administration, kemudian manage course, kemudian masuk ke halaman ini. Di sini kita pilih masuk kategori yang mana, kemudian muncul mapel-mapelnya. Atau kalau belum ada, kita dari awal, maka kita harus create new course di sini. Ini untuk menyingkat juga bisa search. Jadi kalau misalnya di sini ada sangat banyak sekali, contoh ini tadi ya. Nah, ini ada sangat banyak sampai lebih dari satu halaman, kita bisa search saja di sini. Contoh misalnya, asal aja saya ketik matematika.
Nah, maka akan muncul semua course ya, semua course yang ada kata matematikanya. Ya, tidak hanya yang mata pelajaran tapi juga ini ada SKS tambahan, mungkin ada tim lomba juga nanti semua akan muncul kalau ada kata-kata matematika di situ. Oke ya, kita kembali lagi. Mana tadi?